Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LCTA TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam acara Risalatul Iman. Kali ini kita mengundang Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Salimin Dani, MA, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bekasi. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak kita. Kita hari-hari ini sudah sangat diresahkan ya, dengan kondisi anak-anak kita yang antara lain keranjingan gadget, ya, waktunya dihabiskan hanya untuk game dan sebagainya. Tidak ada waktu, seakan-akan tidak ada waktu lagi bagi anak-anak kita ini untuk belajar, terlebih lagi belajar ilmu-ilmu agama. Ya. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana sekarang ini anak-anak kita makin jauh dari nilai-nilai Islam, makin jauh dengan nilai-nilai akhlak. Kemudian akhir-akhir ini ada semacam wacana bahwa pendidikan agama itu akan dihapus dari sekolah dengan adanya rancangan undang-undang yang terbaru yang akan diajukan ke DPR, sehingga nantinya ya, pendidikan agama itu tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan, apalagi sebuah kewajiban. Padahal kita sama tahu bahwa nilai-nilai agama itu, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keimanan itu sangat penting bagi kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang, di zaman yang akan semakin banyak tantangannya ini. Nah, begitu Ustadz. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Ustadz nih ya untuk mengantisipasi ya perkembangan akhir-akhir ini terhadap anak-anak kita supaya mereka itu jangan sampai ya terlena dengan kondisi yang zaman yang ada sekarang dan mereka kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik ya, terutama pendidikan agama, pendidikan akhlak dan nilai-nilai keimanan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Pemirsa LCTA TV dimanapun berada, alhamdulillah kali ini coba kita membahas betapa pentingnya pendidikan agama ya dalam bernegara. Kalau tadi Ustaz Sobari menanyakan ya kan, gimana upaya kita? Satu, harga mati, Pak. Kalau kita ini punya anak, tapi mereka itu susah diatur dan tidak patuh ya pada orang tua, itu malah petaka. Dan ujian paling berat itu adalah Allah akan berikan tuh anak dan pasangan kita. Sebagaimana Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya anak-anak kamu dan istri-istri kamu ada yang akan menjadi musuhmu. Nah, Allah memberikan suatu pembelajaran. Sekiranya kita itu punya musuh, anak atau pasangan kita itu bagaimana cara menghadapinya. Nah, ini pendidikan yang Allah berikan pada kita. Kata Allah, yang pertama itu harus ta'fu. Kita harus menerima segala kekurangan ya, dan juga apa yang ada pada anak kita itu. Yang kedua, tasfahu. Kita harus berlapang dada. Karena kalau kita ini nggak punya hati yang lapang, yang ada ya hanya marah-marah dan kita nggak ada keinginan dan kemauan lagi untuk mendidik anak itu. Padahal yang namanya anak itu tidak pernah ada bekasnya. Dan yang ketiga, watakfiru. Nah, kalau kita sudah lakukan pendidikan tadi dengan cara kita itu memaafkan terus, kita tak pernah segan, tak pernah malas, tak pernah perhitungan ya, memberikan pembelajaran dan dari mulai kedua memberikan contoh ya. Yang kedua, dengan cara kita menasehati. Yang keempat, dengan cara kita memberikan ketegasan hukum, tidak mempan
tadi kita juga nggak boleh marah, tetap kita berlapang dada. Dan yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Paling tidak dalam upaya menjadikan anak kita itu anak yang berakhlak, artinya memiliki dasar pendidikan agama, itu kan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena tugas Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak ya. Maka kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Fa innallaha ghafurur rahim. Dan Allah menegaskan dalam surat At-Taghabun ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak kamu ya dan harta kamu itu adalah fitnah. Di sini cobaan, ujian. Wa indallahi ajrun adzim. Kalau kita itu punya kesungguhan dan punya juga kekuatan ya dalam mendidik anak, mengasuh anak, ya, membimbing anak ini, walaupun kita nggak berhasil dan anak kita tetap aja seperti itu keadaannya, tapi ingatlah, kata Allah, di sisi Allah tuh ada pahala yang besar. Nah, ini ingat. Jadi mendidik anak, menjadikan anak itu menjadi anak yang beradab, berakhlak, bukan hanya menguntungkan kita di dunia dan juga mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita di dunia ini, tapi di akhirat ada pahala yang besar. Nah, kalau kita tahu itu adalah merupakan ladang pahala kita, nah, apa yang harus kita lakukan? Ini untuk menjawab pertanyaan Ustaz Sabari. Kemudian ini Ustaz, apa sih sebetulnya tantangan-tantangan terberat ya di zaman sekarang ini untuk pendidikan anak Ustaz? Tantangan yang terberat itu adalah yaitu bagi orang tua ini butuh waktu. Dan sekarang ini dalam hidup di era industri ya kita itu kekurangan waktu. Maka kita harus punya dan harus berani, dan kita terus mengatakan punya waktu untuk melapangkan waktu itu untuk kepentingan mendidik anak ini. Jangan kita serahkan pada pesantren selesai atau pada gurunya selesai dikatakan ke sekolah. Tidak bisa. Nah, karena kalau kita mengikuti ajaran agama kita itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang paling utama. Baik pemirsa, kita tunda dulu. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Ustadz Kiai Haji Ahmad Salimin Dani. Ustadz, tadi sudah kita dengarkan bahwa bagaimana pentingnya ya mendidik anak, khususnya pendidikan agama ya, kemudian tantangan-tantangannya di masa sekarang ini. Nah, selanjutnya Ustaz, apa sebetulnya yang paling ya kita tekankan ya agar anak ini betul-betul tertanam di dalam dirinya itu iman yang kokoh sebagai filter dia untuk nanti kedepannya itu dia betul-betul ya bisa bertahan menghadapi tantangan yang ya makin dahsyat sekarang ini. Baik, yang pertama kalau kita mengikuti dalam buku Tarbiyatul Islamiyah yaitu oleh Sayyidah Hawa. Ya, ketika anak itu mulai mereka itu menjadi anak yang tumbuh, ya kira-kira antara 5 tahun, 6 tahun ya, masuk ke SD ini di masa-masa TK itu ya, maka kenalkanlah mereka itu Tuhan. Itu yang pertama. Mengenal Tuhan. Mengenalkan Tuhannya tanpa kita memaksa, sambil bermain gitu kan, mereka sudah kita kenalkan Tuhan. Karena kita ini sebenarnya semuanya dilahirkan dalam keadaan sudah mengenal Tuhan. Lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika kami akan menciptakan ruhmu sebelum kusatukan antara ruhmu dan jasadmu. Maka ruhmu kutanya, kata Allah, hai ruh, apakah engkau mengakui aku sebagai Rabbmu, sebagai Tuhanmu? Semua ruh itu menjawab, qalu bala syahidna.
Benar ya. Ya, artinya potensi itu sudah ada Sudah ya. ada. Makanya walaupun dia seorang ateis sekalipun, maka ketika ya mereka itu mendapatkan suatu tantangan ya dan mendapatkan suatu hal yang membuat kaget dirinya itu, maka dia mengatakan, oh my God. Saya teringat Mikhail Gorbachev itu ketika konsep perestorika ekonominya itu gagal, ditanya oleh wartawan Times pada waktu itu, gimana Tuan seorang ahli ekonomi hingga membawa negara gitu kan, sebagai Anda yang memimpin negara ini bangkrut ekonomi itu. Dia mengatakan ini semua karena ada yang di atas. Walaupun dia seorang ateis, kita lihat kadang-kadang orang itu nggak pernah ngaji, nggak pernah apa ya, begitu dia kaget terpladuk yang disebut ya Gusti. Siapa Gusti dia nggak tahu. Nah, itu yang paling pertama, siapa Tuhanmu sebenarnya? Jadi kita tinggal ingin membangkitkan saja semangat itu. Makanya untuk anak-anak yang masih belia, yang masih dini sekali ya, tingkat TK itu kita harus punya konsep pendidikan agama untuk mengenalkan Tuhan sambil bermain. Kita ajak semuanya kemana, melihat laut, tadabbur alam, kita ceritakan kita bercerita. Nah, ini makanya butuh anak itu perhatian dari orang tua dan guru yang mau membimbing, bukan sekedar mendidik. Itu yang paling prinsip, ya kan? Nah, kenapa keunggulan pendidikan pondok pesantren itu punya keunggulan? Karena seorang guru bukan sebatas hanya dia mengajarkan ilmu, tapi dia membimbing atas ilmu yang dia ajarkan. Nah, itulah Pak, orang sehingga sambil belajar, dia sambil mengamalkan, dia lakukan hal itu. Nah, kita butuh sekolah-sekolah yang punya konsep. Ya. Belajar konsep apa, sambil belajar sambil menerapkan ilmu, mentaktik ilmu itu. Umpamanya dia mengajarkan tentang adanya Tuhan. Diajaklah mereka, dibuatkan simulasi, ya. Dia mengajarkan sholat. Diajarkanlah bacaan sholat itu ya, apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari pelaksanaan anak itu. Alimu auladakum bisalah. Ajarkan anak kamu sholat. Itu setelah umur 7 tahun. Pisahkan tempat tidurnya. 10 tahun pukul kalau dia nggak mau sholat itu. 13 tahun keluarkan dalam kehidupan keluarga. Karena kalau kita baca di dalam surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata. Karena orang itu menjadi anak yang tidak punya tanggung jawab, menjadi anak yang tidak produktif ya, menyia-nyiakan waktunya, penuh dengan main-main ya. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal dirinya. Ada hadis, man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbah. Artinya ketika kita mengenalkan tauhid atau Tuhan anak kita itu, kita kenalkan dirinya. Dari dirinya itulah kita ajarkan. Insya Allah, karena Nabi wahyu yang diucapkan itu, apa sih yang diucapkan oleh Nabi itu pasti kebenaran. Jadi ini yang sangat urgen pada anak itu ya, kita kenalkan Tuhannya dengan cara kita kenalkan dirinya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sekarang ini kita lihat ada tren yang cukup menggembirakan ya, tapi juga ada unsur juga mengkhawatirkan. Misalnya sekarang ini tumbuh di mana-mana rumah Quran, rumah tahfiz Quran, anak-anak dimasukkan ya untuk ya hampir tanda petik ya dipaksa untuk menghafal Quran. Nah kira-kira itu bagaimana tuh Ustaz? Satu sisi kita semangat giroh untuk mengenalkan Al-Quran. Satu sisi lagi saya itu sedih memaksakan anak yang belum waktunya mereka itu menggunakan akalnya untuk berpikir digunakan. Maka tatkala kita membutuhkan anak itu untuk mengolah atau otaknya, akalnya, nanti akan menimbulkan kejenuhan. Karena manusia itu tidak ada yang terus gitu ya mampu menjaga kelestarian semangat atau giro belajarnya itu, ya kan? Jarang lah, dari 100 mungkin 1 ya. Jadi apa yang perlu diperbaiki dari adanya rumah-rumah Quran ini?
Tapi saya pikir kita tunggu dulu sejenak. Iya, iya. Baik pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ustadz Ahmad Salimin Dani. Terima kasih. Pemirsa, kita kembali lagi melanjutkan pembicaraan kita dengan Ustadz Ahmad Salimin Dani mengenai pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak kita. Tadi Ustadz sudah memaparkan ya bagaimana pendidikan Al-Quran juga kepada anak-anak itu memang baik, tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu, bahwa pendidikan itu tidak boleh memaksakan ya Ustadz ya. Ya. Tidak boleh harus dipaksa hafal gitu segala macam. Dan ada yang menganggap begini Ustadz, apabila anak itu selalu didekatkan dengan Quran, maka insya Allah nanti dia memiliki akhlak Quran. Bagaimana Ustadz? Ya. Kalau memang umurnya sudah cukup, Ya. umpamanya masa-masa untuk berpikir itu di atas 7 tahun. Yang kita tadi bicarakan tuh anak yang masih di bawah umur. Iya, Masa-masa bermain ya. Anak itu berikan masa bermainnya. Nah, kalau sudah di umurnya itu di atas 7 tahun, katakan kelas 3 SD, nah itu sudah tingkatkan. Dipaksa mereka untuk belajar menghafal, tapi itu bagus ya. Tapi alangkah bagusnya kalau ditimbulkan ya giroh sendiri untuk bisa menghafal, itu bukan dipaksakan. Iya. Ya, dengan cara meyakinkan bahwa Quran ini ada tadi saya katakan huda wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, artinya untuk menunjukkan jalan kehidupan ke jalan yang benar. Maka kalau dia sudah menyadari bahwa Quran ini sebagai pedoman hidup, yang kalau dia ikuti petunjuknya, dia pasti akan menjadi orang yang benar. Siapa sih yang nggak mau jadi orang yang baik? Saya pikir itu semuanya. Dan tingkatan yang kedua, maka yakinkan pada anak itu bahwa bukan hanya sebatas dibaca, dihafal, tapi yang paling penting Quran itu ditatbik, dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Karena Quran itu merupakan firman Allah dan kalimat-kalimatnya itu mengandung perintah. Yang kalau kita jalankan pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Ya. Karena ada ayat, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika an'amallahu 'alaihim." Barang siapa yang mentaati perintah Allah, itu dalam Quran. Wa rasulah dalam hadis-hadis Nabi, ini contohkan Nabi. Maka mereka itu orangnya hidupnya akan diberikan kenikmatan. Kita mendidik anak, menyekolahkan anak ya, mengasuh anak ya, bukan untuk menjadi orang pinter. Tapi yang kita harapkan itu hidupnya mendapatkan kenikmatan. Buat apa kalau dia pintar tapi hidupnya melangsak? Buat apa dia pintar tapi bohong-bohongin orang, membuat orang susah, membuat dirinya susah. Ternyata konsep hidup untuk mendapatkan kenikmatan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup itu adalah intinya mentaati apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Apalagi kalau dia sampai pada tingkatan pengamalan atas apa yang dia yakini dalam Quran itu, yang intinya dia menjadi orang bertakwa. Allah jamin kalau dia susah, Allah akan mudahkan hidupnya. Kalau dia banyak masalah, Allah akan berikan solusi. Kalau dia punya masalah kekayaan atau dia miskin, Allah akan kayakan. Yang datanya tidak bisa dipikirkan oleh akal. Ini kan kita baca surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia sampai pada bertakwa kepada Allah dengan memahami Al-Quran itu, dia taat pada Allah, dia taat pada Rasulnya, dia ikuti sebuah petunjuk Allah dan dia ikuti sebuah petunjuk Rasulnya. Takwa itu. Nah, Allah katakan orang yang seperti ini, kalau dia banyak masalah, Allah berikan solusi. Kalau dia punya masalah ekonomi, Allah akan kayakan yang datanya dia bisa oleh akal. Bahkan dalam ayat berikutnya, ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau dia sampai kepada ketakwaan, pemahaman Al-Qur'annya itu, ya, sampai dia menjadi orang yang alim, yang soleh, maka bukan hanya sekedar diberikan mereka itu kenikmatan dalam hidup, bahkan diberikan kemudahan-kemudahan.
Yaj'al lahu min amri yusra. Kalau urusan akhirat jangan tanya. Kita hidup di dunia ini bukan menjadi akhir segala tujuan. Iya, iya. Hidup di dunia ini untuk akhirat. Dan apalagi keselamatan akhirat itu hanya dengan takwa. Coba lihat surat Al-Imran 133, ya kan? Allah tegaskan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Dalam surat At-Talaq ayat 6 pun sama. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Kalau dia sampai bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ya balasan yang besar, balasan yang banyak, dan dia akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Ini kan ada problem tersendiri nih, mendidik ketika kita mendidik anak ya untuk mendalami agama gitu ya. Masalahnya adalah orang tuanya sendiri ya. Dia tidak punya bekal gitu ya. Kemudian orang tuanya sendiri tidak punya waktu kadang-kadang ya. Dia kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, ini jadi problem. Bagaimana solusinya? Ada cara solusinya ya. Kalau memang kita ini sibuk dengan pekerjaan, tapi ingat surat Al-Munafikun, Allah sudah menegaskan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena kamu sibuk dengan pekerjaanmu atau sibuk mengurus anakmu, kamu lupa kewajibanmu kepada Allah. Kewajiban orang tua itu kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kalau dia memang nggak punya kemampuan, nggak punya waktu, bisa dia carikanlah seorang guru privat gitu atau suatu pendidikan. Nah, maka tadi saya katakan pesantren itu menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat kota. Karena orang hidup di kota itu nggak punya waktu untuk mendidik anak. Maka perlunya orang tua itu mencari pondok pesantren yang bisa mendampingi anaknya. Walaupun pendidikan sebagus apapun juga, tapi kalau anak itu tidak ada pendamping dalam hidupnya, tetap saja karena anak itu sangat membutuhkan namanya suri teladan dalam kehidupannya. Makanya Allah utus seorang utusan Allah atau bentuk manusia, karena yang paling penting pendidikan itu ternyata adalah ada pada teladan yang bisa diteladani. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak nih. Ya, udah cukup ini panjang lebar juga ya kita membahas masalah ini, tapi waktunya juga sangat singkat ini. Ya. Jadi kita cukupkan sekian dan nanti kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Baik, pemirsa El Sinta TV ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.